Kembali lagi. Hari ini kita akan belajar mapel biologi, dimana kemarin kelas 11 IPA sudah belajar tentang apa yang dinamakan dengan sistem reproduksi, kemudian organ reproduksi dari laki-laki dan juga wanita. Hari ini kita akan membahas secara khusus, secara mendalam tentang apa yang dinamakan dengan gametogenesis. Gametogenesis ini sendiri merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, ya, terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Untuk spermatogenesis sendiri yaitu proses pembentukan gamet jantan atau sperma, dan untuk oogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina atau ovum. Itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada gambar, silahkan kalian lihat dan coba kita pahami bersama. Yang pertama adalah gambar tentang spermatogenesis atau proses pembentukan gamet jantan yaitu sperma. Spermatogenesis sendiri terjadi di dalam yang namanya tubulus seminiferus. Spermatogenesis ini memakan waktu kurang lebih 65-75 hari di dalam tubuh pria. Di dalam tubulus seminiferus ini terdapat banyak sekali sel induk sperma atau yang bisa kita kenal dengan nama spermatogonium, di mana spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N dan mengandung 46 kromosom. Dari gambar kita bisa lihat spermatogonium memiliki 46 kromosom. Spermatogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini nanti akan membelah pula secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Haploid N ini artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Kemudian setiap setiap spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menjadi dua spermatosit, sehingga terbentuklah 4 spermatid. Sel-sel spermatid tersebut akan mengalami pendewasaan yang nantinya akan menjadi sperma. Ya, jadi bisa dilihat dari gambar ini cukup jelas. Kemudian yang kedua ada gambar oogenesis. Ya, ini gambar oogenesis, silakan dilihat. Kemudian oogenesis ini sendiri, jika spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus, yang oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur yang dinamakan oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer, ya, di dalam gambar. Oosit primer akan membelah lagi secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian oosit sekunder tersebut akan membelah lagi secara meiosis menjadi satu ootit
dan 1 badan polar sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau kita sebut degenerasi. Sel telur yang telah matang kemudian dilepaskan oleh ovarium. Nah, peristiwa pelepasan sel telur oleh ovarium ini disebut dengan ovulasi. Di dalam ovarium sendiri terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Dan pada proses ovulasi inilah folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut dengan korpus luteum, di mana korpus luteum ini yang menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Itu ya, cukup mudah, bisa kita lihat dari gambar dan sedikit penjelasan lagi. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini tentang spermatogenesis dan oogenesis. Stay happy, stay at home. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.